Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silastia. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume materi kuliah mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan judul Batasan dan Fungsi Komunikasi Nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu setiap kata atau pesan yang dikeluarkan atau berupa sinyal yang muncul tidak berupa kata-kata yang bisa dimaknai secara spontan ataupun secara langsung. Artinya, segala sesuatu yang bukan berupa kata-kata itu bisa dimaknai dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal bisa dimaknai dengan berupa lambang, gerakan tubuh, gestur, warna sikap, dan interaksi antara gerakan tangan, mimik wajah, tatapan wajah atau mata, rasa ataupun berupa bunyi, tetapi bukan kata. Nah, lalu apa itu definisi nonverbal? Definisi nonverbal yaitu pesan-pesan yang diekspresikan, pesan-pesan yang disampaikan secara sengaja atau tidak melalui gerakan, tindakan, perilaku, atau suara atau vokal berbeda dari penggunaan kata-kata bahasa dalam nonverbal. Adapun batasan-batasan dari komunikasi nonverbal yaitu yang pertama, selalu berada dalam konteks. Yang kedua, perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Tentu saja karena tanpa adanya nonverbal ini tidak lengkap rasanya komunikasi itu dijalankan hanya dengan komunikasi nonverbal, hanya dengan komunikasi verbal saja. Yang kedua, tindakan nonverbal saling berintegrasi atau saling isi secara utuh satu sama lainnya. Yang keempat, pesan komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Yang kelima, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Yang keenam, komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan. Yang kedelapan, perilaku nonverbal sangat dipercaya dan terpercaya dalam berkomunikasi ke orang ataupun ke pemberi si komunikat. Nah, dalam komunikasi nonverbal ini tadi ada kita belajar batasan. Selanjutnya kita akan lihat dari segi jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, dalam komunikasi nonverbal dalam bentuk tubuh atau gestur atau isyarat. Yang kedua, dari komunikasi wajah seperti rasa senang, rasa tidak senang, bahagia, tertawa, cemburu, dan lain-lainnya. Itu diekspresikan oleh wajah kita. Rasa dominan menurut postur tubuh dengan tubuh yang santai, suara yang keras, dan gaya atau gestur yang elastis menjaga jarak. Itu disebutkan dengan si komunikasi wajah tadi. Nah, yang ketiga yaitu menurut gestur wajah tadi, aktivitas fisik atau psikis atau mental dalam kecepatan
rata-rata bicara dan tinggi rendahnya suara seseorang tersebut. Dalam komunikasi wajah ini mendapatkan persoalan-persoalan. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara emosi dengan ekspresi wajah. Yang kedua, pengaruh konteks, yaitu keadaan atau situasi orang. Yang ketiga, universal atau relatif. Yang keempat, ekspresi sesaat. Nah, selanjutnya kita akan bicara dengan komunikasi mata. Komunikasi mata itu kita bisa bicara melalui oke ataupun tatapan dan pandangan ke seseorang. Yang keempat yaitu bahasa sentuhan. Bahasa sentuhan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa seperti ibu, ayah, kita, ayah, anak ke bapak, bapak ke ibu, ibu ke anak, itu. Yang kelima yaitu komunikasi ruang. Komunikasi ruang berarti kaitannya dengan jarak. Yang kedua, teritorialnya bisa dilihat dari ruang belajar, kamar, tempat duduk di sekolah ataupun kampus, dan keestetikaan atau warna. Nah, ruang ini memiliki beberapa contoh juga. Yang pertama, jarak, karena ruang berhubungan dengan jarak ini pun dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, jarak intim. Jarak intim ini meningkatnya hubungan psikolog atau sudah dalam fase sentuhan. Misalnya kedekatan emosional kita seorang anak dengan ayah, atau kita seorang anak kepada ibu, dan baik itu kedekatan emosional ayah dengan ibu. Yang kedua yaitu jarak personal. Jarak personal ini batasannya lebih umum gitu. Batasan pribadi orang yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Yang ketiga, batasan sosial. Batasan sosial ini lebih umum lagi, baik yang dikenal ataupun tidak dikenal dalam hubungan interpersonal. Yang keempat, jarak publik. Jarak publik ini satu dengan berbagai ribu orang. Jarak ini sangat mustahil untuk dilakukan sentuhan. Hubungannya jaraknya jauh dan pasti tidak saling kenal satu sama lainnya. Nah, dari kekuatan jarak ini dapat diidentifikasi bahwa hubungan jarak mengindikasikan hubungan kedekatan emosional. Saya ulangi, dari kekuatan jarak dapat diidentifikasikan bahwa hubungan jarak mengindikasikan hubungan kedekatan emosional tadi. Nah, kita masuk ke diam. Diam dapat diekspresikan yaitu kita atau si pemberi informasi kepada orang lain bahwa kita memberikan kesempatan kepada orang untuk berpikir atau memberikan pertanyaan kepada orang lain. Nah, diam juga bisa memberikan makna menyakiti, seperti orang itu sudah panjang lebar marah, kita hanya diam. Itu pun ekspresi yang menyakitkan dalam diri orang si pemberi informasi tersebut. Diam juga bisa mencegah komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Diam juga bermakna mengkomunikasikan perasaan, artinya menolak dominasi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang paralanguage atau kecepatan atau biasanya disebut dengan persepsi berbicara, seperti volume, ritme, resonansi, bentuk-bentuk vokal ataupun tinggi rendahnya nada. Ini biasanya dilakukan oleh orang lain, sering menilai berdasarkan secara munculnya dari paralanguage yaitu sebagai suara juga merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Yang kedua, suara juga dapat mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang tersebut. Nah, selanjutnya temporal. Temporal ini berdasarkan waktu. Bagian yang mengekspresikan atau menunjukkan informasi tertentu itu disebut dengan temporal. Temporal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menunjukkan status. Menunjukkan status ini tidak akan telat jika berhubungan dengan orang lain, maka ia dianggap lebih berkuasa. Seperti kita atasan, nah kita datang agak telat gitu, nggak apa-apa, dia nggak mikirin orang lain, toh saya yang telat, saya yang manajernya gitu. Yang kedua yaitu waktu dan kesesuaian. Waktu dan kesesuaian ini karenanya di komunikasi ini ada jam konsultasinya gitu. Oke, beranjak ke dapat tadi ke jenis-jenis. Nah, sekarang kita akan mengkaji apa fungsi dari komunikasi nonverbal ini terhadap komunikasi verbal yang terjadi. Kita bahas 6 saja, sebenarnya banyak, bahkan belasan fungsi dari komunikasi nonverbal ini terhadap komunikasi verbal yang terjadi. Yang pertama yaitu repetisi, yang kedua kontradiksi, yang ketiga substitusi, yang keempat komplimen, yang kelima resolusi, yang keenam asentuasi. Kita akan pelajari satu persatu mengenai fungsi komunikasi nonverbal terhadap komunikasi verbal yang terjadi. Pertama tadi repetisi. Repetisi ini disebut juga dengan pengulangan. Terkadang informasi atau pesan yang disampaikan secara verbal belum dapat dipahami oleh seseorang atau perlu dimaknai dan ditelaah oleh seseorang itu untuk lebih lanjutnya. Nah, fungsi ini dapat mengulang balik pesan yang disampaikan secara verbal untuk secara nonverbal gitu, untuk dapat memberikan informasi ulang yang belum dipahami oleh si penerima pesan atau si komunikan, sehingga informasi tersebut dapat disampaikan dan benar-benar dapat dipahami. Itu gunanya fungsi repetisi ini. Yang kedua, fungsi substitusi atau penjelas. Fungsi substitusi ini tidak ada bedanya sama fungsi repetisi. Fungsi substitusi ini yaitu bahwa komunikasi nonverbal ini dapat sekaligus memperjelas suatu informasi yang belum dipahami si komunikan. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi verbal ini dapat dikatakan bahwa komunikasi nonverbal ini atau komunikasi verbal yang awalnya kita berbicara dapat digantikan oleh lambang-lambang ataupun gerak-gerik tubuh dari informasi verbal yang belum dipahami oleh si lawan bicara atau komunikan tadi. Artinya
Non-verbal ini melengkapi verbal yang awalnya tidak dapat dipahami oleh si komunikan. Nah, yang ketiga yaitu kontradisi. Kontradisi berlawanan. Komunikasi non-verbal dimaknai untuk memberikan makna yang berbeda dibandingkan komunikasi verbal yang muncul. Yang keempat, komplimen. Komplimen itu melengkapi. Tugasnya melengkapi makna dalam komunikasi verbal. Yang kelima, asentuasi. Asentuasi yaitu berfungsi sebagai penegas dari pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang terakhir, yang keenam, regulasi. Regulasi itu perilaku. Komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh, isyarat yang bisa meregulasi atau mengeluarkan perilaku atau pesan verbal yang dapat disampaikan oleh si pemberi pesan kepada komunikan tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.